Di mana tumak nina, tumak nina itu maksudnya tenang. Hadap sini mukamu. Keburu-buru. Udah dapat kau. Ada Udah dapat apa? Jeda itu gimana jeda itu? Seringkas-ringkas jeda waktunya sempat awak ucapkan subhanallah. Itu seringkas-ringkasnya. Subhanallah gitu. Itulah seringkas-ringkas. Jadi kalau yang nggak tumanina itu kayak mana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Itu enggak tumakni. Ada orang sholat tarawih 8 menit dibantinya. Sholat tarawih itu banyaknya rakaatnya, 8 menit aja dibanting semua itu Bang. Saking gak ada tumakninanya itu. Itu maksud tumaknina, tahu ya? Tumakni. Saya sering sholat hanya baca tasbih sekali. Apa salah Pak? Gak salah tapi kurang. Kalau salah tidak, tapi kurang. Tentunya tasbih itu ada pada ruku, ada pada sujud. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Ya. Jadi kalau dibaca sekali salah? Tidak salah. Sah. Tapi kurang. Kurang apa? Nilai. Kurang sempurna lah, karena disuruh 3 kali. Bapak kalau dikasih makan seperempat kali cukup? Atau makannya 1 kali aja 1 hari cukup? Kurang lah ya. Gitu juga itu. Itu pun kurang Pak. Ya. Ustaz, saya mohon penjelasan, yaitu bagaimana kalau lele cere orang itu kalau melaksanakan sholat, cara orang itu melaksanakan ada yang tertinggal, yaitu tidak lengkap 5 waktu, tetapi ia aktif puasa Senin Kamis. Mohon penjelasan Ustaz. Dua ibadah yang berbeda jadi satu pertanyaan. Jadi begini, dia puasa Senin Kamis, ya, puasa Senin Kamis. Kita ini ibarat tong, diisi air. Bila puasa, zakat, zikir, belajar ilmu, cari nafkah, bermasyarakat, banyak pahala dari diisi air. Ibaratnya air lah itu, pahala-pahala itu ya. Tapi sholat bolong, ya bolong lah ini drum ini tadi. Bolong, diisi. Kira-kira kayak mana ya? Gak pernah Bang? Nah, bolong. Iya, kalau bolongnya kecil. Yang menjadi masalah, yang diisi sedikit, bolongnya besar. Yang diisi amalan sunat, yang ditinggalkan amalan wajib. Bisa dipahami gitu. Ya. Jadi jangan sampai tekor. Jadi yang menyebabkan tekor itu enggak sholat maghrib gara-gara kekenyangan buka puasa, tapi sholat tarawih.
sholat yang 3 rakaat ditinggalkan, yang 8 rakaat sama 3 rakaat ditambah lagi 11 rakaat dikerjakan. Yang 3 rakaat ditinggalkan. Witir, taraweh sama isya lagi. Berarti berapa rakaat itu, Pak? 15 rakaat dikerjakan, 3 rakaat nggak dikerjakan. Bolongnya besar, yang gizi sedikit. Nampung nggak ya? Keluar deh. Dikerjakan sunat, ditinggalkan yang baik. Kan udah berselema itu ya, selema itu. Ya, jadi jangan lagi gitu, jangan lagi begitu. Nanti tekor, muflis namanya, muflis itu tekor. Ada orang sudah bagus sholatnya, sudah bagus ibadahnya, sudah nggak ada lagi yang tinggal kurang-kurang sempurna sedikit ajanya. Udah dibikinnya penambalnya, yaitu sholat sunat. Tapi asik menggunjing orang aja kerjanya nggak siap-siap. Pindah pahala dia itu semua sama orang yang digunjingnya tadi. Ujungnya dosa yang digunjing tadi pindah ke dia tekor. Tekor juga itu. Baterai soak lah, Pak. Diisi nggak nyambung. Baterai soak lah itu tekor, Pak. Tidak, Ustaz, sunnah setelah sholat subuh, apa nama sunnah itu dan fadilahnya? Namun mohon penjelasan Ustaz. Ba'diyah subuh nggak ada. Sholat sunat setelah subuh nggak ada. Yang ada itu sholat sunat fajar sebelum subuh. Berapa rakaat? 4 rakaat 2 kali salam. Baru kita sholat subuh. 4 rakaat 2 kali salam itu namanya sholat sunat fajar. Sholat subuh itu namanya sholat fajar. Subuh itu bahasa lain daripada fajar. Jadi sholat sunat subuh, sholat sunat fajar itu 4 rakaat 2 kali salam sebelum kita melaksanakan sholat subuh. Minimal 2 rakaat. Kalau nggak bisa ngerjakannya 4 rakaat 2 kali salam, minimal 2 rakaat 1 kali salam. Itu minimal. Kalau ba'diyah nggak ada. Tunggulah waktunya 100 menit. Waktu syuruk namanya. Syuruk itu ketika matahari sudah terbit di timur, itu namanya syuruk. Namanya isyraq. Syuruk itu kalau dikerjakan namanya isyraq. Fi'lun amrin jadi namanya isyraq. Syuruklah kalian gitu. Berapa rakaat jadi? 4 rakaat 2 kali salam juga. Kapan mengerjakannya? Kalau jam 5.00 subuh, jam 5.00 subuh, maka jam 6.40 sudah suruh. Isyraq kita di sini. Baru 100 menit setelah suruh dapatlah duha. Awal duha. Karena matahari sudah mulai naik segala namanya. Segala itu segini. Diperkirakan dari ujung kita melihat. Kalau di sini ibaratnya jam 9 jam 10 gitu. Duha ya. Ya, jam 9 jam 10 itu tidak duha. Ustaz, jadi kalau dikerjakan 2 rakaat, Ustaz sholat apa dulu? Suruh mati? Gak apa-apa. Minimal itu, Pak. Minimalnya 2 rakaat. Tapi seabdul-abdulnya supaya dapat fadilah umroh, kita suruh itu 4 rakaat 2 rakaat. Tambah aja 2 rakaat lagi, nggak ada masalah itu. Tapi boleh kalau hanya 2 rakaat sempatnya, ya. Sempurnya 2 rakaat ya nggak ada masalah. Itu minimal lah ya. 4, Ustaz, kenapa zikir la ilaha illallah semakin lama semakin cepat? Semakin lama semakin cepat. Begitunya kita ini selalu kalau mengucapkan yang sifatnya berulang-ulang. Udah sifat manusia itu begitu.
nggak usah pun la ilaha illallah. Kalau yang berulang-ulang yang kita sebut, udah pasti itu cepat-cepat lama-lama. Hingga karena ada orang otaknya lemot, udahlah payah nangkat cepat lupa. Suruh mak awak beli ajinomoto, garam, bawang, cabai ya nak ya. Nanti kalau ada lebihnya baliknya 1.000 perak bikin jajanmu ya. Cabai bawang, cabai bawang, cabai bawang, cabai bawang. Sampai itu deh, ya kan? Lama-lama kan cepat itu kan? Karena itu hanya nih ucap biasa itu ya kan? Iya kan? Tapi kan nggak harus cepat-cepat juga. Boleh yang kita berzikir La ilaha illallah, La ilaha illallah. Siapa yang larang itu? Gak ada yang larang itu. Malah itu lebih bagus. Kenapa? Bisa dihayati betul. Terus kenapa orang ada yang cocok? La illallah. Biasa itu. Ini mau ulangmu. Gak usah kaku juga dalam sholat itu ya. Biasa itu. Boleh ya. Gak nyenggak Allah tuh. Siapa yang nyenggak Allah? Kau niatnya nyenggak Allah apa niat berzikir? Zikir. Ya udah, zikir jangan nyenggak apa bilang. Tapi mau buat apa Allah tertulis? Ya. Dulu sahabat pernah gitu, ditegur sama sahabat lain. Datang Nabi bilang, Tuhanmu itu nggak tuli. Artinya kata Nabi, pakailah yang sopan. Menyebut nama yang maha besar itu sopan. Nah, gitu ya. Makanya kalau saya bawa zikir itu gitu. La ilaha illallah. Karena sama saya nggak bilangannya yang utama, sama saya penghayatannya yang utama. Ada orang berpendapat bilangannya itu yang utama. Semakin sering berzikir, karena kata Allah, zikron katsiro, berzikirlah kamu dengan sebanyak-banyak. Pak Ustadz, saya melihat di YouTube pembaca Al-Quran diiringi musik. Bagaimana hukumnya itu? Haram kalau bacaan Al-Quran diiringi dengan musik. Haram, hukumnya haram. Nanti sholawat. Sholawat. Takutnya sholawat yang ditengoknya itu Ustaz dibilangnya Al-Quran. Oh, kalau sholawat boleh. Jangan pula sholawat Bapak bilang Al-Quran. Nah, jangan salah-salah juga Pak. Saya tak sampai menganalisa ke sana ya. Jangan nanti misalnya Asnan. Allahumma sholli wa sallim ala habibikal Mustafa. Gitu, pakai irama-irama boleh karena sholawat. Ya. Tapi kalau firman tak boleh. Misalnya Al-Fatihah. Mana ada itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ada musiknya, diiringi musik. Enggak ada itu Enggak ada itu. Enggak ada itu. Oke, itu aja. Cuma 5 ya pertanyaannya. Ustaz, kalau apa tadi sholat fajar ya? Sunat fajar. Iya. Kalau bukan sholat sunat fajar sebelum subuh Ustaz. Iya. Aku biasa niatnya qobli ya Ustaz. Gak apa-apa. Qobliyah pun niatnya gak apa-apa. Karena qobliyah itu hanya bahasa. Qobliyah itu artinya sebelum. Iya. Memang Sebelum subuh. Ya udah gak apa-apa. Niat qobliyah itu gak apa-apa. Tapi pahamin kalau itu sholat sunat fajar. Oh iya. Pahamin kalau itu sholat sunat. Ya. Iya. Iya. Tahu kalau kodok aman itu. Kalau kodok bisa lah itu. Iya.
Di duha pun bisa. Ya udah. Dapat 2 dia gitu. Sekarang kurang Apa? kasihan itu. Kenapa? Apa? Karena kita nggak kayak Nabi Nuh, ya kan? Dan Kita ada Nabi Yunus, nggak kayak seperti Nabi Yunus kita, ya kan? Jadi kurang jalan itu, Pak. Ini ditebal-tebalkan, Pak. Tebal. Ada 8 tepek gini aja, Pak, merah-merah itu aman itu, Pak. Cepat itu, Pak. ini apa bro katanya? Jadi nggak apa-apa untuk doa. Kan tadi dibilang Yang ada dipermudah, iya kan? Aslahul mu'min. Doa itu senjata atau alatnya orang beriman. Ya berdoa, Bapak. Tapi doa Nabi Yunus diajarkan orang sama Bapak. Gimana isi doanya, Pak? Nah, jadi kalau berdoa itu berdoa yang ringkas-ringkas saja dalam hati. Kalau bisa nangis, Pak, berdoa itu, Pak. Ustaz, aku payah kali nangis, Ustaz. Pura-pura nangis. Enggak apa-apa pura-pura nangis. Enggak apa-apa. Allah tahu gitu. Ya Allah, aku pura-pura nangis ini. Karena nggak pasti aku nangis, ya Allah, kayak dia bilang Ustaz itu, ya Allah. Sebenarnya hatiku nangisnya ini, ya Allah. Itu aja, Bapak. Nggak usah Bapak bingung. Bapak manja aja sama Allah. Iya betul. Manja aja sama Allah. Nggak usah pantang tak top. Sama Allah tuh nggak usah sok top lah. Iya betul. Manja aja, jangan sok oke. Ya, manja aja sama Allah. Ya, manja aja sama Allah. Manja. Kalau berdoa itu minta sama Allah. Saya pun berdoa ini udah capek juga nih, Pak. Iya. Cuman kan persoalannya kan hanya beda model aja doanya kita ini kan. Iya. Bapak doanya di bagian ini, saya doanya di bagian sini. Iya. Kawan sana bagian sana, kawan sana bagian sana. Walau Bapak kan suka kali perang dunia ini ya. Iya kan? Kalau dipikir-pikir, ada kita di masjid ini berapa orang Bapak ini? Ada kurasa nih yang ada di masjid ini ya 40 orang. 5 ya. 40. Berdoa perang dunia. Datang aku sendiri, ya Allah, dari kami kalah dunia ini. Ya kalah doa aku sama 40 orang. Iya kan? Perang dunia bebas kan Bapak? Hancur ini semua bakal perang dunia, Pak. Tembok itu berbocahan itu, Pak. Kalau perang dunia, mana ada yang nggak kacau? Seluruh dunia kacau. Hah? Nggak ada. Ya. Jadi persoalannya kan beda-beda doa. Hah? Beda porsi. Cuman ingatlah, bukankah Allah sudah menyelesaikan masalahmu yang rumit dulu itu dengan waktu? Saya ulangi, bukankah Allah sudah banyak menyelesaikan persoalanmu yang rumit itu dengan waktu? Iya betul. Iyalah. Rumit kali rasanya, pening kepala, oyong, tapi lewat juga nya. Seiring berjalannya waktu. Hidup juga nyawa. Gak usah dibawa beban kali, tapi pikir-pikirkan juga lah. Walaupun oyong mikir. Tapi jangan sampai beban kali ya kan. Beban kalinya ini yang jadi tambah bebannya, jadi tambah stres. Beban yang kedua stres. Beban yang pertama belum selesai, tambah lagi beban satu lagi. Ya kan? Bisyafaatin Nabi kiramatil Fatihah.